Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana jika ada seorang supir yang mulai nyetir, mulai bekerja mulai dini hari sampai sore, bolehkah supir ini, ya, kalau kita lihat dalam bahasa kitab-kitab turos adalah mudi mas safar, yang selalu safar, yang selalu melakukan perjalanan, ini tidak puasa. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Bolehkah bagi supir yang tiap harinya bekerja dari dini hari hingga sore itu meninggalkan puasa? Jawabannya tidak boleh, kecuali ia berniat mengkodoknya. Nah, kalau kita lihat alasannya bahwa ketika supir itu adalah eh, dalam perjalanan, dan perjalanan boleh berbuka puasa karena dia musafir misalnya, tapi supir ini bukan musafir karena dia bekerjanya ya memang di jalan gitu, dan kerjanya dari dini hari ya gelap malam gulita sampai sore misalnya. Nah, jadi ketika dia puasa dalam keadaan bekerja menyetir, ya, jawabannya tidak boleh, kecuali ia berniat mengkodoknya atau menggantinya di luar bulan Ramadan. Kalau kita lihat jawabannya adalah dari Hasyiah I'anatul Thalibin, ya, ala Fathil Mu'in lil Alama Habib Bakrin Syatto, ya. Kalau kita lihat di sini, wa yustasna min jawazil fitri bis safari mudimus safari, ya, dan uh, dikecualikan, ya, dari bolehnya berbuka, ya, ketika safar, dikecualikan, yaitu mudimus safari, ya, artinya bagi orang yang selalu berpergian mudimus safari, dilarang kemudian tidak puasa dengan alasan dia maksudnya dalam safar atau musafir, tidak, ya, dilarang, ya, dilarang untuk tidak puasa. Karena apa? Karena musafir memang boleh diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak puasa. Tapi kalau supir, ya, dia disebut di sini adalah mudi musafar, itu tidak boleh, ya, kemudian ya sudah saya nggak puasa. Nah, ini kan sering kita temukan pertanyaan-pertanyaan ini, gimana kalau kerjanya supir dan itu bepergian terus, nah, gimana, apakah boleh berbuka? Tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, dilarang, ya, tidak puasa, berarti harus puasa, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa para ulama memberikan jawaban secara jelas, ya, dilarang tidak puasa, ya, dilarang tidak puasa loh, ya, berarti harus puasa, ya. Kenapa? Fala yubahu lahu al-fitru li'annahu yuaddi ila isqatil wujubi bil kulliyati illa an yaqsida qada'an fi ayyamin akhara fi safarihi atau fi ayyamin ukhra fi safarihi, ya. Karena hal tersebut, fala yubahu lahu, ya, itu tidak dibolehkan, yaitu al-fitru berbuka, ya, tidak puasa maksudnya, berbuka di tengah puasa atau memang dari awal sudah tidak puasa, ya, li'annahu yu'addi ila isqatil wujub bil kulliyati, ya, karena hal tersebut akan menggugurkan kewajiban berpuasa secara keseluruhan, ya. Illa, kecuali, ya, ia berniat, ya, an yaksida kodoan, dia berniat untuk mengkodoknya di hari lain atau fi ayyamin ukhra, ya, fi ayyamin ukhra, kalau di sini tulisannya fi ayyamin akhar, ya, di hari-hari lain, fi safarihi, dalam perjalanannya. Jadi dia memang boleh, tapi dia harus berniat mengkodoknya, menggantinya, ya, di hari lain dalam perjalanannya, ya. Dalam perjalanan ketika dia bekerja itu dia meniatkan, saya nggak puasa tapi saya akan kodok di hari lain. Nah, itu kita lihat bagaimana para supir-supir yang kemudian mulai supir bis, supir truk, apa saja yang kemudian supir travel yang sering melakukan perjalanan di bulan puasa, dan bagaimana, apakah dia boleh berbuka? Kita ulangi, tidak boleh, ya, tidak boleh, kecuali dia memang niat ketika dalam perjalanan tersebut
untuk mengkodoknya atau mengganti puasanya yang ditinggalkan itu di hari lain. Ya, itu ya. Maka ini menjadi solusi ya. Sebenarnya kalau memang itu bisa puasa ya tidak apa-apa, karena bukan termasuk di sini tidak disebutkan musafir atau tidak ya. Tapi di sini wayustathna ya, diperkecualikan. Jadi sebelumnya membahas tentang bolehnya berbuka dengan alasan safar, bolehnya berbuka atau tidak berpuasa dengan alasan safar atau berpergian. Nanti kita juga akan membahas ya, ini menarik sebenarnya, batas safar itu sampai mana. Apakah 80 kilo yang kita sepakati, tapi ada juga pendapat yang kemudian walaupun nggak nyampe 80 kilo tapi memang secara adat atau kebiasaan itu sudah dianggap pergi keluar kota, itu sudah dianggap safar walaupun nggak nyampe 80 misalnya. Itu kalau sudah berniat atau memang itu diniati memang safar atau pergi keluar kota, ya safar itu kan dengan peralatan yang banyak macam-macam dan segala macam, itu sudah boleh menjamak atau qashar atau berbuka puasa, misalnya dalam kasus ini adalah misalnya puasa Ramadan ya. Tapi kalau misalnya di atas 80 kilo ya, tetapi itu tidak dianggap safar, tidak dianggap sebagai sebuah perjalanan safar atau keluar kota, maka tidak boleh ya mendapatkan rukhsah atau keringanan bagi seorang yang dianggap musafir meskipun lebih dari 80 km. Ini menjadi perdebatan juga sebenarnya, tapi nanti mungkin bagi para pemirsa yang punya pendapat ya bisa tulis di kolom komentar. Ini akan menarik sekali membuat wacana kita bisa saling menimba ilmu, saling memberikan ya, take and give, saling diskusi dan lain sebagainya. Baik para pemirsa, kita sudah bahas itu ya tentang supir yang selalu dalam perjalanan apakah boleh berbuka atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.